Bintang 5 adalah pangkat militer senior yang dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada tahun 1944. Ternyata hanya ada 8 orang jenderal di dunia yang menerima pangkat tersebut. Siapa saja mereka? Yang pertama, Sudirman. Jenderal Besar TNI atau Anumerta Raden Sudirman, atau yang biasa disebut Jenderal Sudirman, merupakan salah satu tokoh besar tanah air. Dilansir dari situs resmi Pusat Sejarah TNI, Sudirman dianugerahi pangkat kehormatan Jenderal Besar TNI pada tanggal 30 September 1997. Disebutkan penganugerahan pangkat jenderal berbintang 5 ini adalah sebuah peristiwa yang sangat istimewa, karena hanya diberikan kepada prajurit yang sangat berjasa kepada bangsa dan negara. Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dengan pangkat jenderal oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Desember 1945. TKR sendiri kemudian berganti nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia pada tanggal 24 Januari 1946. Kisah dari Pak Dirman yang paling terkenal adalah keputusannya untuk melakukan gerilya selama 7 bulan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Pak Dirman berada dalam kondisi sakit dan harus ditandu oleh anak buahnya. Perang gerilya yang dilancarkan TNI dengan rakyat itu akhirnya berhasil juga memukul Belanda. Setelah gerilya tersebut, kesehatannya menurun. Ia beberapa kali jatuh pingsan dan wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Yang kedua, Aha Nasution. Abdul Haris Nasution lahir di Tapanuli Selatan pada tanggal 3 Desember 1918. Ia mulai tertarik pada bidang militer dan mengikuti pendidikan Corps of Leading Reserve Officersren atau CORO atau KNIL di Bandung pada tahun 1940 hingga 1942. Di tubuh TNI AD, Nasution terkenal sebagai seorang pemikir dan konseptor ulung. Menurut Pusat Sejarah TNI, Nasution memiliki beberapa gagasan dalam rangka pembangunan TNI. Di antaranya adalah konseptor perang gerilya, konseptor operasi penumpasan PKI Madiun pada tahun 1948, memimpin MBKD atau Markas Besar Komando Jawa pada masa agresi militer II Belanda, pemerkasa politik kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan perumus konsepsi Jalan Tengah. Nasution juga berperan dalam pembebasan Irian Barat dengan menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda sebagai langkah awalnya. Kemudian, Nasution turut menghadapi ofensif PKI dengan menolak beberapa gagasan yang diajukan PKI di berbagai bidang, di antaranya bidang pers, budaya teritorial, dan militer. Penganugerahan pangkat Jenderal Besar TNI diterimanya pada tanggal 30 September 1997 dan tertuang dalam Kepres nomor 46/ABRI/1997. Ia wafat 3 tahun setelahnya, yakni pada 6 September tahun 2000 karena sakit. Yang ketiga, Soeharto. Jenderal besar selanjutnya asal Indonesia adalah Soeharto. Lahir pada 8 Juni 1921 di Bantul, Yogyakarta, Soeharto wafat di Jakarta tanggal 27 Januari 2008 pada usia 86 tahun. Soeharto menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998. Sebelum menjadi presiden, Soeharto memimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Pangkat terakhir yang ia sandang adalah Mayor Jenderal. Pada 1 Maret 1949, ia ikut serta dalam serangan umum dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Di usianya yang ke-41 tahun, ia dinaikkan pangkat menjadi Mayor Jenderal dan menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Merangkap juga sebagai Deputi Wilayah Indonesia Timur di Makassar. Selanjutnya, pada tahun 1962, Soeharto diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat hingga tahun 1965. Keempat, Douglas MacArthur. Lahir di Arkansas, 26 Januari 1880.
Jenderal asal Amerika Serikat ini terkenal karena kiprahnya sebagai komandan tertinggi sekutu dan strateginya yang ciamik saat Perang Dunia II di front Pasifik. MacArthur juga memimpin pasukan yang dikoordinasikan oleh PBB saat Perang Korea. Dari perang inilah kemudian Korea terbelah menjadi dua, Korea Selatan dan Korea Utara. Ia juga pernah menjadi Gubernur Akademi Amerika Serikat pada tahun 1919 hingga 1922 dan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat pada 21 November 1930 hingga 1 Oktober 1935. Ia kemudian mendapat pangkat Marsekal Lapangan dari Angkatan Darat Filipina karena telah membantu berdirinya Angkatan Darat Filipina pada tahun 1935. WGBH Educational Foundation menyebutkan, Douglas MacArthur telah memenuhi takdirnya untuk menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah. Kelima, Dwight David Eisenhower. Jenderal satu ini pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat pada tanggal 19 November 1945 sampai 6 Februari 1948. Pria yang juga merupakan Presiden Amerika Serikat ke-34 ini lahir di Texas 14 Oktober 1880 dan meninggal di Washington DC pada 28 Maret 1969. Dikutip dari berbagai sumber, Eisenhower menyerukan kebijakan moderat yang membuat Amerika Serikat menjadi negara terkuat, terproduktif, dan paling berpengaruh di dunia. Ia juga pernah menjadi komandan tertinggi pasukan sekutu di Eropa Barat selama Perang Dunia Kedua. Pada Juli 1942, Eisenhower menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memimpin beberapa misi seperti Operasi Obor, invasi sekutu ke Afrika Utara pada November 1942, dan berhasil mengakhirinya pada Mei 1943. Keenam, Omar Nelson Bradley. Bradley sempat menduduki jabatan sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada tahun 1949. Sebelumnya, ia merupakan Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1948. Dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, Bradley merupakan perwira tertinggi yang juga ikut bertempur. Pada tahun 1950, ia menerima pangkat Jenderal Bintang 5 dan menduduki posisi sebagai Komite NATO. Bradley lahir di Missouri pada tanggal 12 Februari 1893 dan wafat di New York 8 April 1981 dalam usianya yang ke-88 tahun. Ketujuh, Henry Harley Arnold. Arnold terkenal sebagai salah satu pilot militer pertama di dunia dan ikut berperan dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan, saat itu ia dipercaya sebagai Komandan Jenderal Pasukan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat. Lahir di Pennsylvania pada tanggal 15 Januari 1886, Arnold menjadi perwira jenderal Amerika yang meraih pangkat Jenderal Angkatan Darat dan Jenderal Angkatan Laut. Arnold meneruskan karirnya bersama Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Air Force mulai tahun 1947 hingga 1950. Menurut buku yang ditulis oleh Richard G. Davis dengan judul HAP, Henry H. Arnold Military Aviator, disebutkan bahwa Arnold menghentikan segala kegiatannya pada November 1945 karena kesehatannya yang memburuk. Ia wafat pada Januari 1950 karena mendapat serangan jantung untuk yang ke-6 kalinya. Selama hampir 40 tahun, Henry Harley Arnold berjuang untuk memajukan kekuatan udara militer Amerika. Kedelapan, George Catlett Marshall. Ikut bertempur dengan pasukan Amerika Serikat pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, Marshall menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-15 Amerika Serikat. Masa tugasnya dimulai pada 1 September 1939 sampai 18 November 1945. Marshall lahir di Pennsylvania 31 Desember 1880 dan wafat pada 16 Oktober 1959 di Washington DC. Ia terkenal dengan rencana Marshall-nya untuk menolong rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Andrew G. Willech dan dimuat di GCMF atau The George C. Marshall Foundation,
Tertera bahwa Marshall sangat memahami strategi yang dibutuhkan oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Sehingga ia mengusulkan untuk membentuk gabungan komite kepala staf untuk merencanakan dan mengkoordinir upaya perang.